kami keberatan terhadap penetapan tersangka dari Habib Rizik Syihab. Oh tentu nanti kalau penetapan tersangkanya dibatalkan kan penetapan ikutannya ya itu harus mau nggak mau gitu dibatalkan juga. Gitu. Harusnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh aparat penegak hukum ya, dalam hal ini penyidik Polri ya. Jadi minimal 2 alat bukti saya rasa sudah dilihat secara teliti, secara cermat. Kita hanya berdoa mudah-mudahan hakimnya bisa objektif, bisa berlaku adil, bisa melihat data-data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan bisa memutuskan sesuai dengan norma keadilan yang ada. Sudah. Jangan terlalu kita perdebatkan hal-hal yang tidak prinsipal ya. Yang penting hadir ini membuktikan permohonan itu. Dari mana polisi bisa membuktikan 2 alat bukti, sedangkan polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Penetapan tersangka ini prematur sebelum polisi menyidik Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh. Khusus Habib Rizik, penetapan tersangka 216 tanpa ayat itu penetapan tersangka yang tidak sah. Dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Ya, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik. Ya. Itu dulu. Nah sampai sekarang itu tidak ada, sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka. Karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik, sehingga membuat keonaran dan lain-lain. Jadi untuk sidang pra-peradilan pada hari ini kita siapkan 1.500 pasukan untuk melaksanakan pengamanan sidang pra-peradilan MRS. Yang pasti intinya kita dari pihak kepolisian bersama-sama dengan TNI akan melaksanakan pengamanan. Siapapun yang mengganggu jalannya pengadilan pasti kita akan laksanakan ini. Untuk dan atas nama Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab, berkeluarga negaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, beralamat di Jalan Petamburan 3, RT 002 RW 004, Kelurahan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan kepada hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, hukum, atau kekuasaan. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Begitu. Meminta dan mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera membebaskan para ulama dan cucu Rasulullah Habib Muhammad Rizik Syihab tanpa syarat. Rakyat dan umat Islam Aceh mengingatkan kepada pemerintah pusat, bila poin-poin di atas tidak diindahkan, dikhawatirkan terpecahnya persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Memastikan adanya sikap tegas terhadap kelompok-kelompok, bukan hanya satu kelompok saja, tapi terhadap siapapun yang ingin melakukan upaya-upaya dan menyampaikan pesan-pesan yang memecah belah bangsa ini. Penjualan agama di Indonesia sudah tidak laku. Apa itu? Label-label agama yang ditawarkan ke masyarakat atas nama agama, ormas-ormas yang berjualan dengan nama agama. Ini justru tidak membela agama. Yang dibela agama itu apa? PI dan sebagainya membakar warung tuh karena katanya menjual barang-barang haram, dibakar. Kemudian nantang perang, kami juga punya amunisi, kami gorok lehernya dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan begitu kan. Ya kita lakukan seperti ini, bahwa ada yang mengkritik ya kita tahu, kita sudah diskusi juga, paling itu nanti yang mengkritik si A, si B, si C gitu. Dan betul yang sekarang muncul itu. Wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, kamu jangan biadab, jadi saudara Jokowi ya hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah. Tentu sedih ya. Negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas. Pelarangan terhadap FPI
kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita. Mudah-mudahan ada upaya-upaya hukum yang merupakan pembelaan dari organisasi ini. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kok kontrol dong umatnya? Kontrol umat aja gak mampu gitu loh. Jangan kapok. Dan sekretaris terpilih bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Kali dia heran dipites kayak gitu sama Allah. Ditangkap di Borgo, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Revolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok-mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani benar dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik
berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain ya. Jangan-jangan minta jatah kali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Harusnya sudah dipertimbangkan secara matang oleh aparat penegak hukum ya, dalam hal ini penyidik Polri ya. Jadi minimal 2 alat bukti saya rasa sudah dilihat secara teliti, secara cermat untuk menentukan status seseorang tersangka itu. Jadi terhadap proses pra-peradilan yang dilakukan sekarang ini itu harus tetap dihormati karena itu hak dari setiap warga negara. Kita hanya berdoa mudah-mudahan hakimnya bisa objektif, bisa berlaku adil, bisa melihat data-data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan bisa memutuskan sesuai dengan norma keadilan yang ada. Selesai acaranya dibubarkan, ya saya balik arah. Bahkan saya menghimbau untuk segera membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing. Panggilan sebagai saksi, panggilan kedua, karena panggilan kemarin saya ada acara yang sudah diagendakan di luar kota. Ini panggilan kedua saya hadir hari ini. Panggilan pertamanya kapan? Selasa kemarin tanggal 29 Desember. Hari ini ada satu peserta juga yang dipanggil dan besok saya juga dengar informasi ada 3 termasuk korlapnya besok. Ya
biasa aja kan, kita akan dimintain keterangan sebagai saksi, ya kita kooperatif aja. Kan kita belum tahu apa yang mau diminta keterangan dari saya. Ya. Kami keberatan terhadap penetapan tersangka dari Habib Rizik Syihab. Oh tentu nanti kalau penetapan tersangkanya dibatalkan kan penetapan ikutannya ya itu harus mau nggak mau gitu dibatalkan juga. Gitu. Jadi teman-teman wartawan media sekalian, pada hari ini kami dari tim advokasi Habib Rizik Syihab insya Allah akan memulai atau menghadiri sidang perdana dari pra-peradilan atas penetapan tersangka beliau gitu ya. Gitu. Ya, apa lagi? Agendanya hari ini pasti namanya sidang pertama itu adalah pembacaan permohonan pra-peradilan. Tapi nanti kita ada sedikit perbaikan ya gitu ya, karena kemarin kan kutipan pasal-pasal belum kita masukkan, ini kutipan pasal-pasal jadi perbaikan minor ya. Gitu yang kita masukkan hari ini gitu kan. Nah, begitu. Dan sekarang kita masih menunggu juga teman-teman kuasa hukum lain gitu ya, dari Pak Alam Sahanafia, dari kantor hukum Pak Mahendra Data dan lain-lain gitu ya. Aja untuk mempercepat lancar proses persidangan. Tapi tadi kita mohonkan agar dia dipanggil dan dihadirkan Habibnya supaya jelas dan puas gitu kan. Sebenarnya kita kecewa Habib tidak bisa dihadirkan karena begini, yang mengalami kasus ini secara langsung itu adalah Habib sendiri. Jadi apa dia sudah pernah diperiksa sebagai saksi, apa dia sudah diperiksa sebagai tersangka, dengan penetapan tersangka dan penangkapan. Yang kita persoalkan tadi, orang ini Habib ini dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba diadakan penangkapan. Keduanya langsung dia menetapkan tersangka. Sebelumnya, 2 hari sebelumnya dia sudah menetapkan tersangka tanggal 9. Padahal surat panggilan masih berlaku. Panggilan saksi masih berlaku tapi sudah menetapkan tersangka. Dari mana polisi bisa membuktikan 2 alat bukti, sedangkan polisi sendiri belum pernah menyidik si Habib Rizik sebagai saksi atau tersangka. Nah, semestinya dia sidik dulu, baru ditetapkan setelah ada pembuktian, ada keterangan dia. Penetapan tersangka ini prematur sebelum polisi menyidik Habib Rizik sebagai saksi memenuhi panggilannya, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Itu prematur. Semestinya diperiksa saksi dulu baru tersangka. Kalau ini panggilan dipanggil saksi tak hadir, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Jadi dia melompat dari pasal surat panggilannya, karena surat panggilan itu yang memanggil polisi dan menetapkan tersangka polisi. Sedangkan pasal surat panggilan dengan pasal pemanggilan tersangka berbeda. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh. Khusus Habib Rizik itu disangkakan pasal 160. Pasal 160 itu sudah dari delik formil menjadi delik material. Putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi polisi harus membuktikan bahwa ada orang melakukan pidana akibat dihasut oleh Habib Rizik. Dan sudah diputus. Nah, sampai saat ini tak ada orang yang melakukan pidana hasil hasutan Habib Rizik. Tapi sudah ditetapkan tersangka pasal 160 itu. Semestinya, kenapa kau melakukan pidana? Aku disuruh dihasut Habib Rizik, Pak, jadi aku lakukan ini. Baru Habib Rizik jadi tersangka berikutnya. Berkerumunan. Tentang berkerumunan. Kalau dalam pasal 93 itu, siapa yang berkerumun subjek hukum? Berarti yang berkerumun itu masyarakat. Masyarakat itu melanggar pasal 93 semua. Ini masyarakat yang berkerumun beribu-ribu itu yang jadi tersangka, bukan sebagai penceramahnya. Habib Rizik penceramah, yang berkerumun pengunjung dalam Maulid Nabi. Nah, jadi yang berkerumun siapa? Yang ceramah siapa? Tapi tersangkanya yang ceramah. Ya, jadi kalau berkerumun kan berarti yang terkena berkerumun begitu. Kemudian tentuan pasal berkerumun itu bukan pasal 93 itu,
Karena pasal 93 itu adalah pasal tentang karantina, bukan pasal berkerumun. Itu. Iya, pasal karantina di mana? Di Petamburan tak ada karantina. Bunyi unsur-unsurnya ada di ayatnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Tapi hanya disangka pasal 216 tanpa ayat. Ini salah. Karena bunyi pasal itu ada di ayatnya. Bunyi unsurnya ada di ayatnya, bunyi ancaman hukumannya ada di ayatnya. Dan ancaman hukumannya berbeda-beda. Jadi kalau hanya menyangka pasal 216 KUHP, berarti menjaga angka. Nah, pengalaman saya, ya 2013 itu saya di Dewan Jaksa menulis pasal 2 Undang-Undang Korupsi yang tanpa ayat batal demi hukum dakwaan. Apa bedanya dengan penetapan tersangka? Iya, ancaman itu berbeda dan bunyi unsurnya itu ada di ayat. Iya. Pasal 216 tak ada kata-kata apa, Pak, kosong. Ada kata-katanya di mana? Ada di ayatnya. Dan pasal yang ditetapkan 216 tanpa ayat, penetapan tersangka 216 tanpa ayat, itu penetapan tersangka yang tidak sah. Bang, besok bukan jadi mempersoalkan pasalnya. Karena tidak ada ayat. Jadi harus jelas gitu, misalnya pasal 216 ayat 1 atau dikenakan 216 ayat 2 atau dikenakan 216 ayat 3. Nah, ini hanya 216 saja, sedangkan itu ayatnya banyak dan ancamannya beda-beda. Lah yang mana Habib Rizik kena ini? Ini kan sumir nggak jelas gitu loh. Itulah prematur. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Bukti kunci untuk pasal 160 tadi seperti Bang Alamsyah bilang, harus ada orang yang sudah dipidana akibat hasutan Habib Rizik, ya. Itu dulu. Nah, sampai sekarang itu tidak ada, sehingga tidak sah jika Habib Rizik sekarang ditetapkan tersangka, karena faktanya tidak ada sampai sekarang orang yang dipidana karena mengaku atau dihasut oleh Habib Rizik sehingga membuat keonaran dan lain-lain. Itu bukti yang harus ada ya untuk pasal 160. Nah, untuk bukti yang pasal 93 itu ada unsur yang menentukan, mengakibatkan kedaruratan kesehatan. Apakah acara yang dilakukan di Petamburan itu mengakibatkan kedaruratan kesehatan? Nah, kedaruratan kesehatan itu sendiri harus ada penetapan. Harus ada penetapan dari pemerintah pusat. Bunyinya jelas gitu ya, bahwa dengan ini pemerintah pusat menetapkan adanya kedaruratan kesehatan yang diakibatkan perkumpulan di Petamburan misalnya. Tidak ada kan sebelum Habib Rizik ditetapkan tersangka. Nah, gitu loh. Nah, untuk pasal 216-nya sendiri, Habib Rizik tidak pernah menghalang-halangi aparat, gitu kan? Tugasnya hanya ceramah, sehingga tidak mungkin ada bukti untuk menjerat Habib Rizik sebagai tersangka, baik untuk pasal 160, pasal 93 ya Bang ya, dan pasal 216. Sehingga sudah tepat kami ajukan ini permohonan peradilan, penetapan tersangka Habib Rizik harus dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, harus dibatalkan. Dan Habib Rizik harus segera dikeluarkan dari tahanan. Jangan terlalu kita perdebatkan hal-hal yang tidak prinsipal ya. Yang penting hadir sini membuktikan permohonan itu terhalang oleh begitu ya. Penting hadir, kalau sedikit agak terhalangi, maksudnya ya ada protokol dan prokesnya. Harap dimaklumi, gitu ya. Oke? Tapi ini tetap memang prosesnya seperti itu. Karena hari ini ditambah sedikit jalan. Jadi jelas ya. Segera cukup. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku. Suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Aku besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple.
dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen.
Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.